warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saneh Insani dengan NIM 55141266 akan mendeskripsikan masjid dan Masjidil Taklim Al-Murki. Jadi terkait dengan tugas pengantar arsitektur untuk mengobservasi fungsi, kelebihan dan kekurangan suatu bangunan. Baik, saya mulai dari pertama. Jadi pertama-tama saya akan di sini di lingkungan Majelis Taklim Al-Murki ini dipagar area yang cukup luas di pinggir jalan. Dan area ini memang didesain untuk jadi bukan hanya penataan dari masjid itu sendiri, tetapi penataan ruang atau lingkungan masjid diatur dengan baik seperti ini. Jadi ada beberapa taman-taman kecil di sekitaran masjid dan pohon-pohon buah-buahan. Di sini banyak taman-taman hias dan tanaman-tanaman obat-obatan tradisional. Baik, di sini juga ada papan nama dari Masjid Al-Murki itu sendiri. Jadi setiap ornamen dari masjid itu dapat kita lihat banyak langsung dilapisi oleh marmer atau tehel. Jadi tidak gampang berlumut seperti masjid-masjid lainnya. Di sini memakai tehel yang senada dengan masjid, namun ini memakai tehel warna putih dan tehel warna hitam agar lebih nampak nama dari masjid itu sendiri. Ini Yayasan SDM Al-Murki cabang Gorontalo Masjid dan Majelis Taklim jadi masjid ini terletak di Jalan Raya Limboto atau Jalan Abdul Awahab kilometer 7,5 di Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Nah, di sini pagar-pagar masjid juga awalnya yang saya tahu ini memakai warna krem tapi diganti menjadi warna kuning, cat kuning biar senada dengan warna yang di sana. Jadi di sini juga memakai besi-besi yang berkualitas baik. Kita lihat ini dilapisi oleh krom, jadi dia selain berfungsi sebagai pagar, dia juga mendesain. Jadi desainnya itu sesuai dengan desain masjid. Jadi kalau kita lihat dari luar masjid ini nampak elegan, minimalis. Dimana kita lihat dari warna-warna masjid yang dipilih yaitu warna hijau army, warna kuning dan warna krem, warna merah tetapi merah marun. Jadi di sini juga desainnya simple tetapi elegan. Di sini juga senada dengan pagar-pagar yang digunakan, hanya simple dari berbentuk simple segi 5 ya, segi 5. Nah, di sini kita lihat lingkungan masjid. Baik, jadi masjid ini yang sudah saya katakan sebelumnya, masjid ini berwarna elegan dan kalau kita lihat tampak ke depan masjid, dia ada tangga utama menuju masjid. Di masjid ini sendiri dia ada tiang bendera dan juga ada tangga yang sebelah kanan karena di situ ada pintu masuk dan sebelah kiri karena di situ ada pintu masuk. Nah, di masjid ini ada tiang bendera yang senada tehelnya dengan yang lainnya. Tetapi banyak yang bertanya kenapa di masjid ini ada tiang bendera. Nah, suatu keunikan dari Masjid Al-Murki ini yakni masjid ini karena memiliki area yang luas, dia sering digunakan untuk wisuda RA Al-Murki. Masjid ini sering digunakan untuk wisuda dari majelis taklim. Jadi masjid ini terdapat tangga langsung ke masjid dan di bawahnya itu sebagai majelis taklim untuk tempat belajar, dan ada juga taman kanak-kanak muslim. Jadi belajar agama di sini.
Nah, di situ tangganya ini dia dapat kita lihat yang saya katakan tadi, 50% dari dinding masjid itu sendiri langsung dilapisi oleh marmer atau tegel. Jadi keunikan masjid salah satunya itu, dan sangat berbeda desainnya. Desain atas dan bawah memang didesain khusus untuk masjid dan untuk majelis taklim. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat sebelah sini. Jadi di bagian bawah dia pintunya hanya pintu biasa yang bernuansa kayu, bernuansa hangat, kehangatan dari suatu kantor atau majelis taklim itu. Jadi hanya biasa, jendela-jendela biasa, hanya seperti perkantoran atau tempat biasa untuk majelis taklim. Namun di bagian atas barulah dia didesain khusus untuk masjid. Di sini kita lihat dari tehelnya dia warna bagian bawah warna merah, bagian atas warna putih, lantainya warna putih, ininya warna hijau army dan warna krem. Jadi berbeda-beda setiap bagiannya. Jadi berwarna-warna, tapi dia memilih warna yang netral atau elegan. Di sini juga saya akan menjelaskan. Oke, kita balik lagi. Saya akan menjelaskan tentang kubah masjid. Jadi masjid ini memiliki jadi keunikan masjid ini karena dia didesain untuk minimalis dan elegan menggunakan warna-warna yang netral, maka masjid ini hanya kubah masjidnya berbeda dari kubah masjid biasanya. Biasanya kan kubah masjidnya itu langsung berbahan stainless steel seperti itu. Nah, ini jadi kubahnya itu hanya dicor atau tidak, yang kita lihat dia hanya ditempel kayak dicor dan dibentuk kotak-kotak dan berwarna hijau senada dengan warna yang lainnya. Jadi nah, ini adalah salah satu kekurangannya. Jadi menurut saya dari masjid ini kekurangannya dari terkait ini iramanya dari segi estetik ya. Jadi pertama kita lihat dari segi estetik, memang iramanya baik karena ada pengulangan. Jadi masjid kanan dan jadi pengulangan ini 3 bagian, 4 3. Jadi yang kita ketahui ini ada iramanya baik, dan juga bagian kanan dan kirinya sama, maksudnya jadi sama, seimbang dan selaras. Namun ada warna yang menurut saya tidak terlalu masuk atau bagaimana, karena ini setahu saya sejak berdirinya 1999 masjid ini baru saja dicat. Jadi menurut saya warna kuning di situ itu terlalu mencolok, warna orange ini terlalu mencolok menurut saya. Jadi tidak terlalu netral. Jadi kurang baik. Harusnya dia hanya warna krem. Seingat saya dulu warna krem. Dan juga dari kubah masjidnya itu sendiri, kalau kita lihat dari jalan, kubah masjidnya itu tidak nampak seperti kubah umumnya, atau tidak, dia kubahnya terlalu pendek ke bawah, tidak langsung cembung ke atas. Jadi dari jalan kita tidak terlalu ngeh ini adalah masjid. Dan lagi dia memakai di situ kubah masjid hanya saja kubah masjid yang berbentuk trompet. Jadi hanya dipasang di tiang di kubah utamanya. Di situ juga ada beberapa kubah trompet. Dari setiap sisi ujung itu ada kubah trompet, sekitar 4 kubah trompet. Nah, kubahnya ini menurut saya terlalu kecil untuk masjid sebesar ini. Jadi jadi dia kurang nampak begitu, kurang mencolok karena dia warnanya mati dengan warna kuning ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kubahnya ini agak lebih besar atau cembung sedikit, atau mungkin kubah yang mencolok di menara situ bisa dipindahkan ke sini, maksudnya senada dengan sini. Tapi mungkin itu adalah suatu keunikannya, tapi menurut saya itu adalah sebuah kekurangannya. Nah,
Lanjut kita di bagian menara. Di bagian menara ini juga keunikannya, jadi menara ini lantai setiap menaranya ini beda dengan menara yang lain, dan juga menara ini dilapisi langsung oleh marmer atau tehel. Jadi tehelnya ini senada atau sama dengan tehel yang dipasang di dinding masjid. Jadi kubah masjid menara ini mungkin ukurannya sekitar belasan meter atau 15 meter. Jadi yang kita lihat di sini, menaranya agak sedikit miring ya kalau kita perhatikan baik-baik. Dan keunikan dari menara ini semuanya yang saya bilang tadi, semuanya dilapisi tehel. Jadi baik bagian luar menaranya itu, bagian dinding luar dan dinding dalamnya pun dilapisi tehel, tidak seperti menara-menara pada umumnya. Dan juga yang kita lihat dari kita lihat ke atas, sekali lagi kubahnya ini menurut saya sangat unik dan didesain khusus, tapi mungkin tidak senada dengan tidak sama atau tidak sesuai dengan masjid dengan kubah yang di sebelahnya. Jadi kubah ini itu bulatannya itu hanya berupa rongga-rongga atau hanya kerangka dari besi-besi yang dilapisi oleh krom. Jadi dan ini jadi kromnya itu lebih besar daripada jadi tampak berbeda dengan kubah lainnya, tetapi trompet atau di ujung dari kubah ini sama dengan kubah yang di sampingnya. Jadi kromnya sama, tetapi si bulatannya ini yang berbeda dari bulatan yang di sana. Jadi kesannya ini lebih harusnya yang kita lagi lebih jadi kekurangannya itu bagi orang yang melihat seperti saya ini lebih melihat dari ke arah kubah yang sebelah sini, karena ini lebih unik daripada kubah yang di tengahnya dan tidak terlalu kelihatan. Jadi itu kekurangan dari masjid ini. Oke, baik, kita akan lihat di bagian samping. Nah, ini dari bagian samping masjid. Jadi bagian samping masjid ini kita lihat motif dari desain yang di atas ini sama dengan yang di samping. Jadi gelombang dari ini, rongga-rongga udara ventilasinya ini menurut saya sangat baik dan menggambar. Jadi kalau saya lihat ini berdasarkan estetika, dia itu terlihat seperti bambu-bambu. Jadi seperti angklung atau bambu yang dipotong khusus, jadi di bulat-bulat, karena warnanya juga warna krem ini. Tapi menurut saya warna kuning, warna orange-nya ini terlalu mencolok. Jadi dia juga memiliki irama dan juga komposisi yang pas. Mungkin ini ada 4 buah, 5 buah, 4 buah. Oh ya. Jadi seperti itu. Terus di sini juga rongga-rongga udara ini dia dimanfaatkan sebagai jendela-jendela. Jadi jendela-jendela ventilasi agar udara gampang masuk, dan ketika siang hari cahaya masuk ke dalam masjid ini. Jadi kita lihat setelah ini kita lihat bagian samping dari masjid. Jadi bagian samping dari masjid ini dia seperti biasa yang saya bilang, karena ini hanya sebagai majelis taklim. Jadi desainnya juga hanya sederhana. Pintunya berbeda dari pintu yang di atas, hanya pintu menggambarkan bahwa ini hanya perkantoran atau ruangan biasa. Jadi di sini tempat ini difungsikan untuk majelis taklim sekolah PAUD atau TK aja. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini juga kita akan melihat ada tangga. Di sini juga ada tempat wudhu laki-laki dan wanita.
perempuan dan laki-laki dan perempuan. Di sini tempat wudhunya, di sini yang menurut saya kurang estetik, mungkin karena ini baru dipasang, jadi palangnya ini agak sedikit mengganggu, jadi tidak terlihat baik begitu. Di sana ada tempat, sini ada toilet. Di sini juga tempat wudhu tehelnya ini berbeda dari tehel yang lainnya. Jadi tehel yang lainnya kan dia bernada netral atau elegan begitu kan. Tiba-tiba di tempat wudhunya dia berwarna pink. Jadi itu yang menurut saya agak aneh, tapi tidak apa-apa. Nah, oke. Baik, kita akan melihat jadi tangga sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri yang di sana, dan tangga depan ini jadi memiliki tehel yang sama, tetapi berbeda dengan tehel lainnya. Jadi mengapa pakai tehel yang ini? Karena tehel yang ini tuh dia berbeda dari tehel yang lain. Ini tehelnya itu dia agak bertekstur dan dia mudah menyerap air seperti itu. Jadi ketika orang habis wudhu dan naik tangga, dia tidak terlalu licin seperti tehel yang lainnya, jadi tidak gampang jatuh, dan juga sudah diberi garis-garis seperti ini. Dari desainnya ini juga desainnya unik. Dia memakai tangga yang simple, tetapi tetap ada motifnya. Ya, tangga ini tampak simetris, dan juga di sini ketika kita lihat ke atas, jadi dia langsung ada desain ke atas seperti ini. Dia juga ada hiasan dinding agar dinding tidak terlalu polos. Jadi dia memakai hiasan berupa kaca-kaca. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut, kaca-kaca ini akan tembus kepada bidang mimbar, dan kaca-kaca ini juga berfungsi untuk meluruskan cahaya dari ventilasi sana ke sini dan ke mimbar agar mimbarnya itu tidak terlalu gelap. Oke, kita lihat ke bagian sini. Nah, jadi desainnya juga cukup unik. Jadi tehelnya sama. Jadi 50% dari bukan 30% dari dinding yang di sini ini dia memakai tehel. Di sini juga memakai tehel, di sini memakai tehel atau marmer. Tetapi dia mendesain khusus marmernya ini menjadi warna di bawahnya ada kesan sentuhan sedikit warna hijau army yang senada dengan tiang-tiang. Jadi saya paham. Jadi untuk tiang-tiangnya dia memakai warna hijau. Jadi setiap tehel itu memiliki makna tersendiri. Nah, baik. Yang di sini yang menurut saya sangat menarik. Di sini untuk menggambarkan masjid di atas, jadi membedakan di atas dan di bawah. Di sebelah sini masjidnya itu sangat unik. Jadi dia mendesain langsung pintu masjidnya itu menggunakan mozaik. Jadi mozaik kaca warna-warni, dan dia menambahkan kesan elegan. Jadi masjid ini unik dari masjid yang lainnya, karena masjid ini tidak kan, kalau masjid lainnya langsung dari tangga langsung ke tempat sholat. Kalau masjid ini dia ada sekat khusus untuk orang beribadah, untuk orang sholat, dan terdapat tiga pintu untuk masuk di sini dengan pintu-pintu yang unik, menambahkan kesan elegan, menambahkan kesan mewah dari si masjid ini. Dan juga pintu ini dengan dibuka dengan cara digeser. Nah, kita masuk. Nah, di sini juga kita lihat dari masjidnya, seperti saya bilang tadi. Jadi ada di masjid ini menggunakan rongga-rongga udara, tetapi debu tidak gampang masuk. Kenapa? Karena desainnya itu langsung berbentuk miring seperti ini. Jadi kalau debu masuk dia kalau debu jatuh dia tidak terlalu masuk ke dalam. Dan juga kalau hujan dia tidak langsung masuk karena bermiring seperti ini. Jadi terus sangat berguna, jadi pencahayaannya jadi baik dan sirkulasi udaranya juga baik. Nah, di sini dia walaupun diberi sekat, namun sekatnya ini yang sangat unik. Dia sekatnya ini menggunakan besi bermotif bulat dan iramanya juga bagus menurut saya. Nah, ini gerbang utama. Nah,
Nah, yang seperti yang saya bilang tadi, setiap tangganya itu sama marmernya. Jadi marmer ini difungsikan karena marmer ini tidak langsung memantulkan cahaya, dan juga ketika hujan datang maka air itu tidak terlalu licin, marmernya itu tidak terlalu licin dan agak bertekstur. Menurut saya di situ juga diberikan garis-garis agar tidak mudah jatuh. Sini juga menggunakan kanopi, tetapi kanopinya sudah rusak karena sudah termakan usia. Tapi karena dia menggunakan besi yang sama, besi berkualitas bagus, dilapisi oleh krom, jadi besinya tetap awet dan mudah. Nah, tetapi yang disayangkan adalah lampunya ini hanya lampu biasa yang tidak menggambarkan suatu keeleganan dari. Nah, tetapi yang paling unik lampu-lampu di dalam masjid. Jadi kalau malam hari dia memakai penerangan langsung dari masjid. Di situ ada lampu yang memberi kesan elegan, elegan, terus unik. Terus di sini juga memakai lampu-lampu yang khusus untuk koridor. Seperti biasa di situ juga ada speaker khusus. Jadi ketika Idul Adha nanti dipakai untuk khotbah seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam masjid, tetapi sayang masjidnya tertutup. Jadi dalam masjidnya seperti ini, marmernya sama. Nah, yang paling unik adalah jadi di tengah masjid ini dia menggunakan kesan mewah, sangat mewah, karena ada lampu hiasan khusus yang elegan, mewah, tetapi iya, jadi di masjid ini kalau kita lihat suasananya langsung berubah mewah karena dengan pintu yang mozaik dan lampu yang seperti ini. Dan juga kalau siang hari ini seperti warna-warni karena mozaiknya itu juga ditempel di sekitaran kubah masjid. Sekitaran kubah masjid ini kalau kita lihat baik-baik, dia bertulis, mozaik ini bertuliskan lafaz Allah dan Muhammad sini. Jadi sangat besar, kubah masjid ini sangat besar, sekitar diameternya mungkin sekitar 5 meter mungkin atau lebih menurut saya. Jadi di sini juga ada pintu yang sama, koridor yang sama dengan sebelumnya. Nah, di sini kan kita lihat. Nah, masjid ini kalau kita lihat di sini, jadi dia terkesan mewah dan kayak dengan adanya sekat ini membuat keestetikan yang sosiologi menurut kita. Jadi lebih membuat mengubah psikologi kita untuk lebih fokus untuk beribadah karena kita tersekat oleh seperti ini. Jadi di situ ada sekat-sekat, dan juga marmernya juga di tengah-tengah marmer ini ada suatu keunikan. Jadi dihias oleh susunan marmer yang ada di sini kayak warna hijau, warna abu-abu, ada marmer kecil. Jadi itu menambahkan kesan estetik dari masjid ini. Nah, di sini juga ada hiasan-hiasan masjid. Hiasan-hiasan masjid ini dia memakai bahan-bahan dari kayu. Jadi dia tampak hangat. Jadi ada kesan, walaupun dia elegan, dia ada kesan hangat dari warna coklat si kayunya itu, dan estetik. Nah, juga keunikan dari masjid ini kan biasanya masjid itu tulisan masjidnya itu kan langsung di depan, tetapi masjid ini langsung ditulis di tengah-tengah mimbar. Di mimbar seperti itu, Masjid Al-Murki di situ. Situnya juga ada tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.